Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini gue bakal ngejelasin tentang materi React Hooks yang biasa gue pakai dalam pembuatan project web ya. Nah, untuk useState sendiri, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini gue udah ada buat project sederhananya mengenai materi useState ini sendiri ya. Nah, di kanan ini secara singkatnya programnya itu adalah kita sebagai programmer itu membuat sebuah text box di mana apa yang kita ketik itu bakal di return kembali atau diulang kembali dalam bentuk teks seperti ini. Jadi misalnya aku nulisin halo guys, nah dia bakal nge-return juga halo guys. Nah, gimana sih caranya dalam pembuatan website di bahasa React ini gitu guys ya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan useState teman-teman. Jadi di React itu ada function yang namanya useState. Fungsinya itu adalah untuk menyimpan data. Oke. Nah, untuk penggunaannya sendiri, jadi teman-teman bisa menggunakan atau mengassign sebuah variabel namanya cons misalnya, terus buka kurung. Di dalamnya itu kita harus sebutkan dua parameter bisa dibilang ya. Dua parameter atau dua teks lah ya ibaratnya. Yang pertama ini adalah nama variabelnya. Jadi bebas teman-teman bisa sebut itu apa aja ya, bisa message aja atau apapun itu, sekreatif teman-teman semuanya, tapi yang merepresentasikan fungsinya ya teman-teman ya. Nah, di sini aku buat nama variabelnya itu adalah input message, oke. Nah, sebelah kanannya itu ada set input message. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai function untuk menerima data dari apa yang kita ketik, oke, kayak gini, ke dalam variabel namanya input message. Oke. Ini fungsi untuk pemanggilannya dan ini adalah variabel yang menerima data dari si pemanggilan si function set input message. Oke, sejauh ini sudah paham? Oke, lanjut. Nah, jadi dalam program ini gue membuat sebuah input type text, oke, yang dapat menerima huruf yang gue input di dalamnya, oke. Jadi gue memanggil function dalam onChange ini set input message dari si useState-nya iTarget.value. iTarget.value itu adalah kata yang gue inputin ya. Oke. Nah, variabelnya sendiri itu kesimpannya di mana gitu? Kesimpannya adalah di variabel input message. Oke. Nah, jadi setiap ketikan ini otomatis kan masuk nih ke function ini. Oke, dan sudah tersimpan di input message. Ketika semuanya udah kesimpan di input message, kita bisa panggil. Tinggal kurung kurawal, terus sebut nama variabelnya, yaitu input message. Oke. Oke, halo teman-teman. Di sini gue bakal ngejelasin mengenai use effect. Nah, use effect itu sendiri adalah sebuah function dari React yang dapat melakukan render setiap kita melakukan refresh pada page yang kita jalanin. Nah, misalnya refresh, nah seperti yang teman-teman bisa lihat, tadi kan nggak ada nih yang namanya backpack, terus tiba-tiba ada. Nah, itu dikarenakan proses dari use effect-nya dalam membantu pengambilan data. Misalnya di sini, seperti yang teman-teman lihat dalam codingannya, di sini gue ada membuat sebuah function namanya getData. GetData itu adalah sebuah function yang mengambil data dari API Vector API ini ya, seperti yang teman-teman bisa lihat nih. Nah, setelah itu dia bakal menyimpan datanya ke dalam useState, terus ditampilkan datanya sehingga tampil seperti yang teman-teman lihat di kanan. Oke. Nah, terus aku bakal menjelaskan mengenai detailnya terhadap use effect-nya. Oke. Nah, jadi setiap function ini dijalanin atau setiap page ini dijalanin, dia bakal ke use effect terlebih dahulu dan menjalankan function get data yang sudah gue buat ya, teman-teman. Oke. Terus di sini gue ada nambahin koma terus array kosong. Maksudnya tuh apa gitu ya? Dalam penggunaan useState itu sebenarnya kita bisa melakukan seperti ini gitu ya. Fungsinya itu kalau misalnya yang gue lakukan sekarang ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Kayak gini. Kayak gini. Dia itu bakal ngerender cuman sekali saja. Jadi setiap kita refresh, dia bakal mengeluarkan
console log datanya itu sekali saja. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika kita coba hilangin nih, misalnya si array-nya, dia bakal ngerender berkali-kali gitu. Jadi setiap dia masih ada di page ini, dia bakal ngerender terus. Itu penggunaan use effect. Makanya aku batasin karena aku butuhnya dia ngerendernya di awal page-nya itu terreload, maka ya udah kita tambahin koma terus tambah array kosong. Biar dia sekali aja gitu teman-teman ya. Tuh, dia munculnya sekali doang. Jadi nggak yang berkali-kali kayak tadi. Oke. Nah, terus kita juga bisa melakukan syarat ya teman-teman. Kayak misalnya aku pengen use effect ini jalan ketika variabel data API-nya berganti. Nah, misalnya kayak gitu. Itu bisa ya teman-teman. Jadi setiap data API-nya keganti, dia bisa menjalankan use effect-nya. Jadi ada syaratnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nambahin syarat, tinggal ditambahin di sini gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk use effect. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang ke materi ketiga yaitu tentang use query. Nah, use query ini kalau misalnya teman-teman pakai itu bisa sangat membantu dalam penyimpanan data dari API maupun non API ya teman-teman. Karena ada function tambahan yang biasanya gue pakai untuk mempermudah dalam proses pembuatan program websitenya. Kayak misalnya gini nih. Nih, dalam proses fetching API-nya untuk menampilkan data yang berisikan title dan juga deskripsi, di sini kan ada proses di mana dia tidak dapat datanya terlebih dahulu ya, jadi kosong terlebih dahulu. Nah, dalam waktu yang kosong tersebut, gue pengen datanya tersebut kayak terlihat seperti loading gitu programnya. Nah, seperti contoh di sini ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya aku refresh, dia bakal terlihat is loading terlebih dahulu ya tampilannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh, ada tadi is loadingnya. Itu adalah sebuah function yang kita bisa dapatkan ketika kita menggunakan use query, oke? Nah, itu adalah sebuah benefitnya. Sekarang lanjut ke dalam pemakaian atau implementasi dari use query itu sendiri. Oke, teman-teman, di sini untuk format penulisannya kurang lebih seperti yang ada di layar teman-teman ya. Jadi kita menuliskan nama variabelnya yaitu const, terus kita buka dengan bracket kurawal ya. Kutuliskan namanya data.2 data product. Nah, data product ini diambil dari mana? Diambil dari query key yang gue buat ya, data product di sini. Sebenarnya untuk query key itu sendiri itu bisa bebas ya, teman-teman mau tulis itu produk pun tidak masalah gitu ya teman-teman, itu sekreatif mungkin teman-teman ya. Terus ini ada function isLoading dan juga error dari si use query. Oke. Fungsinya itu apa? IsLoading. Jadi teman-teman, sesimpel misalnya teman-teman ingin mendapatkan data dari API, oke. Nah, dalam perjalanan kita untuk mendapatkan API, data dari API, itu pasti ada sepersekian detik di mana kita tidak mendapatkan datanya atau delay, datanya masih kosong. Nah, dalam proses tersebut, sepersekian detik tersebut, isLoading atau boolean isLoading ini berperan penting ya teman-teman. Jadi memunculkan teks isLoading seperti yang teman-teman sudah lihat di awal gitu ya. Oke. Dan kalau misalnya error, sebenarnya sistemnya sama. Jadi ketika data dari API itu tidak terdapatkan atau mengalami error, maka dia langsung nge-return sebuah error. Jadi udah, functionnya udah cukup membantu kita ya teman-teman. Jadi loadingnya ada, errornya juga udah ada gitu ya. Jadi enak banget lah pokoknya pakai use query ini. Oke? Nah, terus selanjutnya, setelah kita assign 3 ini, kita bisa langsung aja tinggal sama dengan use query, terus buka bracketnya, dan parameternya ada query key. Query key ini yang seperti gue bilang tadi, di awal itu bebas ya, seperti yang teman-teman mau, bebas untuk variabelnya disebut apa. Terus query function ini kita bisa langsung assign sebuah data
baik API maupun non API ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini kebetulan gue pengennya dapetin dari API, makanya dibuat sebuah function yang mereturn data dari API-nya. Nah, oke. Setelah datanya itu terreturn, dia bakal tersimpan di dalam variabel yang namanya data product. Oke, setelah data produknya telah tersimpan, yang berisikan title dan juga description ini tinggal bisa kita panggil. Tinggal panggil data product.title dan data product.description. Mudah bukan penggunaan dari use query itu sendiri? Oke guys, di sini materi terakhir yaitu mengenai use mutation. Nah, use mutation itu sendiri adalah sebuah fungsi, sebenarnya mirip sih sama use query, cuman bedanya kalau use query itu kan lebih ke get response. Jadi API yang memiliki response method get, sedangkan kalau misalnya use mutation adalah lebih ke API yang memiliki response method post. Dimana kalau kita mengirimkan data ke API tersebut, kita bisa menggunakan use mutation dengan function-function yang sudah dibuat oleh React seperti isLoading, isSuccess, dan juga isError. Sebenarnya mirip-mirip sih sama dengan si use query ya untuk sistemnya. Nah, cara penulisannya kayak gimana atau implementasinya seperti apa? Yang pertama kita buat handlingnya teman-teman. Jadi ada dua input nih, input text box yang udah gue buat. Yang pertama adalah input untuk menyimpan email, dan yang kedua adalah input untuk menyimpan password. Oke. Dan keduanya, nama dan password tersebut dimasukkan ke dalam function handle change untuk disimpan ke dalam variabel form data dalam bentuk objek. Jadi di dalam form data ini, itu berupa objek yang di dalamnya menyimpan email dan juga password. Oke. Nah, terus hubungannya dengan mutation, use mutation itu seperti apa? Nah, jadi ketika kita melakukan submit datanya, kita klik submit, dia harus melakukan declare terhadap use mutation-nya. Jadi kita simpan ini const mutation use mutation. Terus kita panggil mutation.mutate form data. Form data ini merupakan data yang kita bakal kirimkan ke post API-nya. Oke, teman-teman. Makanya kita tulis seperti ini. Dan terus yang dideclare di sini send data to server itu apa? Yaitu adalah sebuah function yang kita tulis untuk melakukan respond post ke API-nya, oke? Jadi ini functionnya aku buat send data to server, di dalamnya ada parameter namanya form data. Terus di sini gue juga melakukan fetching ke dalam API postnya, terus mengirimkan isi dari form data yang tadi kita udah tulis berupa email dan juga passwordnya. Terus nge-return response.json-nya atau datanya kalau misalnya dia berhasil melakukan post request-nya gitu ya. Oke, sebenarnya sistemnya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita assign send data to server, terus gunanya apa sih mutation ini atau use mutation? Gunanya itu pas kita menampilkan datanya ya teman-teman, menampilkan dalam bentuk tampilannya. Di sini ada function yang sudah dibuat oleh React-nya, yaitu ada isLoading, isError, dan juga isSuccess. Nah, jadi ketika prosesi melakukan post ke dalam API tersebut itu berhasil, nanti sebuah function dari use mutation yang dinamakan isSuccess-nya itu dia bakal true gitu ya. Sehingga datanya ini bisa ditampilkan, data successfully submitted. Kalau misalnya dia error, dia tinggal tampilkan error message-nya itu apa. Dan ketika prosesi melakukan post ke dalam API-nya tersebut itu kan lumayan cukup lama tuh prosesinya, bisa beberapa detik gitu ya. Nah, selama menunggu beberapa detik tersebut, kita bisa melakukan validasi seperti ini. Jadi ketika prosesnya itu loading gitu ya, kita bisa disablekan buttonnya.
gitu ya. Fungsinya apa sih disable buttonnya? Supaya response endpoint API-nya kita tidak klik terus-menerus gitu ya teman-teman. Makanya di disable dengan function dari use mutation, yaitu namanya isLoading. Sebenarnya itu kelebihan kita selama memakai use mutation. Jadi ada isLoadingnya, isError-nya, dan juga isSuccess-nya teman-teman ya. Nah, di sini gue juga melakukan console log terhadap mutation-nya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, di dalamnya itu terdapat banyak data teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita berhasil itu dapat token, terus errornya ini dalam bentuk boolean ya. Ini is error, is loading, dan juga is function sebuah boolean. Kalau misalnya kita melakukan fetching API dengan menggunakan use mutation gitu. Jadi ketika misalnya loadingnya, jadi ketika post API-nya sedang dijalankan, otomatis ada tuh per sekian detik dia bakal loading, makanya is loadingnya bakal true sehingga bisa tampil seperti yang ada di preview teman-teman di layar ya. Nih seperti ini nih teman-teman ya. Biar memantapkan pemahaman teman-teman, di sini gue melakukan login ya terhadap apa yang gue buat di sini. Oke, ke dalam API dengan endpoint ini request.in API login. Oke. Nah, nanti is loadingnya itu akan berjalan di sini ya teman-teman. Is loadingnya bakal berjalan di button submitnya. Terus is error atau is success-nya bakal menjadi sebuah status message di bawahnya. Oke teman-teman ya. Kalau misalnya dia berhasil, dia bakal seperti ini. Nah, dia bakal ada submitted dulu, submitting dulu tadi kan, submitting titik itu adalah sebuah tampilan kalau misalnya progres dari API postnya itu sedang berjalan. Dan kalau misalnya berhasil, prosesnya itu akan menampilkan data successfully submitted. Kalau misalnya gagal, kita coba hapus passwordnya, jadi kita tidak menambahkan passwordnya, terus kita submit, dia bakal menampilkan error itu. Oke teman-teman, segitu saja untuk materi dari React Hooks atau hooks apa saja yang biasa gua pakai. Sorry kalau misalnya banyak kekurangan. Kalau misalnya ada kesalahan, tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke teman-teman, thank you.